البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq hafizahullah taala wa ra'ah, sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadisnya. Hadis yang sangat pendek, mudah dihafal. Nah, barakallahu fikum, itu hadis yang ketiga. Tafadhal. Ayo, na'am, tafadhal. Ayo, tafadhal. Qablakum. Qablakum. Ulangi apa? Qablakum. Ayo, tafadhal. Ayo, na'am. Tafadhal. Antum hafal? Hafal belum? Tafadhal. Ayo, na'am. Tafadhal. Ayo, tafadhal. Ayo, na'am. Tafadhal. Ayo, na'am. Tafadhal. Tafadhal. Ayo, na'am. Tafadhal. Al-akh, tafadhal. Tafadhal. Ayo, na'am. Ayo. Tafadhal. Ayo, na'am. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal, al-akh, tafadhal.
Na'am. Tafadhal. Na'am. Tafadhal. Na'am, ahsan. Tafadhal. Na'am. Ya, yang lainnya ada yang setoran? Tafadhal. Tafadhal. Tafadhal, tafadhal ya. Na'am, ahsan. Tafadhal, tafadhal. Aywa. Na'am. Tafadhal. Aywa. Na'am. Tafadhal. Na'am, ahsan. Tafadhal. Na'am, ahsan, barakallahu fikum. Antum al-akh mau nyoba? Belum? La ba'as. Na'am. Oh, tafadhal, tafadhal. Rawahu Ahmad. Na'am, barakallahu fikum. La ba'as. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Atau antum mau nyoba antum? La ba'as. Qala al-mu'allif asbahullah Asy-Syaikh Abdul Khalid hafizallahu taala wa ra'ah, tahrimu bina'il masajid 'ala kubur. Pembahasan sekarang adalah pembahasan seputar haramnya membangun masjid di atas kuburan. Sampai-sampai para ulama menjelaskan kalau seandainya ada masjid di dalamnya ada kuburannya, dilihat terlebih dahulu mana yang lebih duluan dibangun. Kalau lebih duluan masjidnya, maka kuburannya yang dipindah. Tapi kalau lebih duluan kuburannya, maka masjid yang dihancurkan. Ya, itu rinciannya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dan juga yang lainnya. Bahwasanya haram membangun masjid di atas kuburan. Kita lihat hadisnya. An Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Anna Umma Habibah wa Umma Salamah radhiyallahu anhuma dzakarata kanisatan ra'aynaha bil Habasyah fiha tasawir. Fadzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ulaika idza kana fihim ar-rajulu salih famata banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka as-suwar faulaika syirarul khalqi 'indallahi yaumil qiyamah muttafaqun alaih. Hadisnya ini hadis yang sangat mulia dan sering kita dengar, yaitu hadisnya Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah, yang kami akan sebutkan di sini terjemahnya adalah Aisyah ummul mukminin karena
Di sini adalah apa? Beliau adalah sahibul hadis. Naam, sahibatul hadis yaitu Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling beliau cintai. Dan dalam keadaan demikian Allah Ta'ala takdirkan pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak dikaruniai keturunan. Menikah Rasulullah ketika usia Aisyah ummul mukminin 6 tahun. Dukhulnya ketika usia 9 tahun. Kemudian suatu ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabatnya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah wanita yang paling kau cintai? Siapakah wanita yang paling kau cintai dari kalangan wanita-wanita yang ada?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah. "Wa minar rijal," dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya. Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu hadisnya masyhur sahih. Naam. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah dari kalangan wanita yang paling kau cintai?" Aisyah. "Wa minar rijal," dari kalangan laki-laki, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan abuha, bapaknya. Naam. Kemudian Aisyah ummul mukminin termasuk keutamaannya sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, "Inna fadla Aisyah 'ala sa'iri nisa' ka fadli sarid 'ala sa'iri at-ta'am." Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibanding perempuan-perempuan yang lainnya seperti keutamaan barakallahu fikum adonan yang dicampur dengan daging ayam, ya semacam bubur ayam lah, dibanding makanan-makanan yang lainnya. Nah, maksudnya apa? Keutamaannya sangat luar biasa. Hingga para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang afdal, Aisyah atau Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, karena kedua-duanya istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun yang rajih, pendapat yang kuat, dirinci. Kalau dilihat dari perjuangannya di awal-awal permulaan Islam dan menerima wahyu adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ditinjau dari keilmuannya, maka Aisyah ummul mukminin lebih afdal karena beliau termasuk apa? Termasuk al-muksirun fi riwayatil athar, termasuk para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Sebagaimana pantunnya kemarin sudah kami sebutkan, coba dinukilkan lagi dengan suara yang lantang dan keras dan jelas. Antum? Naam, pantunnya itu sudah mencakup semua para sahabat yang dianggap paling banyak periwayatan hadisnya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Nah, syahidnya yang akhir nih. Wa zaujatun nabiyyi, yaitu Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Mahum insyaallah ya. Kemudian termasuk keutamanya juga Allah Ta'ala turunkan surat An-Nur. Nah, barakallahu fikum, surat An-Nur itu termasuk surat yang Allah Ta'ala turunkan untuk membela ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena saat itu orang-orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sangat kurang ajar sekali. Membikin onar, membikin kacau, menyebarkan isu-isu bahwasanya ummul mukminin berzina. Bayangkan itu. Ini termasuk perkara besar ini. Paham ya? Abdullah bin Ubay bin Salul, kisahnya dikenal dengan kisah apa? Abdurrahman. Naam, Qissatul Ifk. Paham ya? Qissatul Ifki. Itu mengenai tragedi saat itu, kisahnya anak globalkan. Kalau antum mau merujuk langsung dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, di dalam hadis juga ada. Yaitu saat itu ketika pulang dari peperangan Ghazwah, Ghazwah Bani Mustalik. Naam, barakallahu fikum. Kemudian termasuk kebiasaan Rasulullah SAW apabila beliau hendak safar, itu beliau melakukan qur'ah. Qur'ah itu adalah mengundi. Istrinya kan banyak, diundi. Siapa yang dapat undian maka dia bisa ikut pergi bersama Rasulullah SAW. Ternyata saat itu ketika barakallahu fikum, yaitu peristiwa Ghazwah Bani Mustalik, barakallahu fikum, Aisyah ummul mukminin yang dapat bagian.
ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan-pasukannya. Naam, kemudian setelah pulang dari selesai kebutuhannya, singgah di suatu tempat. Aisyah ummul mukminin dibawa dalam tandu. Yang saat itu disebutkan dalam hadis usia beliau masih muda sekali. Sehingga kalaupun seandainya kosong pun tandunya ataupun ada isinya pun ringan gitu loh. Nah, ketika singgah ternyata apa? Aisyah ummul mukminin, nah barakallahu fikum, menyendiri untuk melakukan qada'il hajah. Nah, ternyata kalung yang dia pinjam dari Asma bintu Abi Bakrin, kalung saudarinya hilang, jatuh. Nah, akhirnya dia mencari, Aisyah ummul mukminin mencari, ketemu kalungnya. Begitu kembali ke tempat persinggahan tadi, pasukan tadi itu sudah pada berangkat. Paham ya? Sudah pada berangkat, akhirnya ya pasrah di situ. Sampai kecapean, tertidurlah di situ. Nah, ternyata ada juga salah satu sahabat yang terlambat. Nah, pertanyaannya siapa sahabat ini yang dituduhkan bahwasanya berzina dengan Ummul Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Siapakah sahabat tersebut? Antum? Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini yang dituduhkan berzina dengan siapa? Aisyah ummul mukminin. Allahumma musta'an. Padahal Safwan bin Mu'attal As-Sulami itu ketika datang di tempat persinggahan tadi itu beliau cuma mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul mukminin maksudnya apa? Kaget gitu loh. Orang-orang udah pada pulang kok ini masih di sini, kaget. Disebutkan dalam hadis saat itu belum turun ayat hijab. Nah, sehingga tahu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan Safwan bin Mu'attal As-Sulami tidak mengajak bicara sedikit pun kecuali kalimat nah barakallahu fikum, nah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah pun juga menyebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya aku sama sekali tidak bicara dengan apa? Safwan bin Mu'attal, kecuali yang aku dengar adalah apa? Hanya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa? Safwan bin Mu'attal mendekatkan kendaraannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mendekatkan untanya. Akhirnya apa? Safwan Mu'attal, Aisyah ummul mukminin naik. Naiknya bagaimana kira-kira? Disebutkan dalam riwayat itu tangannya Safwan Mu'attal begini, untuk sebagai pancian. Ya kan? Sebagai pancian, kemudian setelah itu langsung naik. Diantarlah sampai barakallahu fikum ke Madinah. Kan itu. Di sana ternyata sudah ada oknum yang kurang ajar gitu loh. Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin. Wah, ini kok bagaimana kok bisa seperti ini? Bagaimana ini? Kok Aisyah kok pulang sama Safwan bin Mu'attal ini bagaimana ini? Disebarkan isu bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Allahul musta'an. Sampai beberapa hari, sampai beberapa saat, hingga para sahabat ada yang terkecoh, tertipu, terpengaruh dengan syubhatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahumma musta'an. Na'am barakallahu fikum. Sampai Rasulullah setiap kali masuk pun cuman kalimat apa? Yang sangat ringkas yang beliau ucapkan kepada keluarganya. Bagaimana kabarnya? Selesai itu keluar lagi. Setelah itu keluar lagi sampai beberapa saat. Aisyah ummul mukminin sedih. Na'am barakallahu fikum, hingga pembantunya Abu Bakar Siddiq, na'am barakallahu fikum, yaitu Mistah, na'am barakallahu fikum, itu apa? Sempat terpengaruh juga. Paham ya? Tapi barakallahu fikum, posisinya terpengaruhnya karena tadi kabar yang tersebar di luar tadi. Isu bahwasanya Aisyah ini kok pulang sama Safwan bin Mu'attal ini bagaimana? Nah, padahal keadaannya enggak disengaja ya. Keadaannya enggak disengaja. Barakallahu fikum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nur. Di antaranya adalah apa? Hikmah di balik itu sebagai apa? Sebagai bantahan pembelaan Ummul Mukminin terhadap tuduhan orang-orang yang menuduh bahwasanya Ummul Mukminin berzina. Kisahnya dikenal dengan apa? Qissatul Ifk. Kalau antum mau merujuk panjang lebarnya, kisah sangat bagus sekali di dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Dijelaskan bagaimana awal mulanya itu ketika pepulangan dari barakallahu fikum ghazwah Bani Mustalik. Barakallahu fikum. Itu sekedar kisah saja, maksudnya tambahan faedah bagaimana dahulunya Aisyah ummul mukminin ujiannya sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Diuji dengan apa? Dituduh berzina oleh oknum yang jahat tadi itu ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafikin, menyebarkan isu sana kemari agar apa? Membenci. Allahu musta'an. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasannya beliau mengkisahkan Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma
kedua sahabiah tersebut dzakarata menyebutkan tentang kanisah. Kanisah itu gereja. Gereja yang saat itu mereka melihatnya di Habasyah, di Ethiopia, di negara Ethiopia. Nah, negara Habasyah, yang ma'rufnya sana orangnya berkulit hitam. Berkulit hitam. Ya, ini negaranya siapa? Abraha kan? Abraha dulu kan asal usulnya dari sana. Kemudian menjadi apa? Malik atau raja di Yamanan itu. Nah, barakallahu fikum. Yang saat itu posisinya keberadaan kerajaannya di Sana'a. Paham ya? Di ibu kota Yaman. Nah, Ummu Habibah dan Ummu Salamah ini menceritakan tentang gereja yang mereka lihat di Habasyah di Ethiopia. Fiha tasawir, di dalamnya banyak gambar-gambar. Gambar makhluk bernyawa maksudnya ya. Nah, padahal jelas sudah kita lewati barakallahu fikum. Para ulama telah menjelaskan gambar-gambar makhluk bernyawa itu terkadang bisa sebagai sarana untuk apa? Ritual kesyirikan. Oleh karena itu ahsannya kita padamkan, kita simpan yang kira-kira darurat keadaannya seperti uang atau misalkan KTP, paspor, ya kita simpan. Adapun yang selainnya kita padamkan. Ya, kita hilangkan, kita hancurkan kepalanya. Jangan dipajang di tembok-tembok. Ini kenang-kenangan pernikahan dulu, ini kenang-kenangan ketika reuni, ini kenang-kenangan ketika dulu pernikahan, ketika bertemu temannya, jangan. Haram. Kenapa haram? Ini termasuk wasilah, sarana orang itu akhirnya mengagungkan gambar. Antum coba lihat orang-orang awam itu. Antum gambar orang tuanya ambil atau injak-injak, marah enggak kira-kira? Marah besar. Wah, ini kurang ajar ini. Padahal gambar. Bayangkan itu, pengagungannya ada di situ. Kalau enggak ada pengagungan, ngapain marah-marah cuma gambar diinjak-injak, marah-marah? Ya enggak? Oleh karena itu hindari. Hindari ya. Nah, kita lihat bagaimana kisahnya. Nah, barakallahu fikum. Ummu Habibah dan Ummu Salamah saat itu menyebutkan tentang gereja yang mereka lihat di Ethiopia. Di dalamnya ada gambar-gambar, gambar makhluk bernyawa ya. Fadzakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian kedua sahabiah tadi menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, seraya berkata, Rasulullah berkata, setelah disebutkan tentang kisah gereja yang ada di Habasyah tadi itu, inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famat. Sesungguhnya mereka itu dahulunya apabila ada orang saleh meninggal, banau ala qabrihi masjidain. Mereka membangun di atas kuburannya masjid. Membangun masjid di atas kuburan. Ya untuk apa? Ya untuk diibadahi. Kan haram hukumnya. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abi Marsadin Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang untuk salat menghadap kuburan. Nah, ini malah membikin masjid di atas kuburan. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Bayangkan itu, na'am, larangan. Kemudian juga apa? Kuburan itu justru yang sesuai dengan sunnah rata gitu loh. Enggak perlu antum kasih batu nisan, kayu ditancapkan ditulis nama fulan bin fulan, Mbah fulan, Mbah Alan, enggak perlu. Paham ya? Kalau seandainya butuh tanda, batu tancapkan. Tapi bukan batu nisan yang ada ukirannya itu, ya sekedar rata. Kalau seandainya terpaksa harus tinggikan shibr. Paham ya? Shibr itu sejengkal saja. Paham ya? Itu untuk tanda saja. Paham ya? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la tada' suratan illa tamastaha. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kamu meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali kamu hapus gambarnya itu. Dalam riwayat yang lain timsalan, itu berhala atau patung, kecuali dihapus, dipadamkan, dihancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidak pula kuburan yang meninggi kecuali kamu ratakan. Jadi kalau ada kuburan yang meninggi itu aslinya malah suruh meratakan. Paham ya? Jangan seperti orang-orang yang jauh dari ilmu, kalau udah 1000 hari namanya apa? Sewonan, dibangun di atas batu nisan. Kalau bahasa Jawanya kijing. Ya kan? Ngijing katanya. Allah musta'an. Tahu kijing antum? Hati-hati. Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Itu termasuk apa? Ada unsur penyerupaan dengan orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, barakallahu fiikum. Karena membangun kanisah, gereja di tanah Jaziratul Arab, itu mamnu', dilarang. Nah, barakallahu fikum. Karena Rasulullah mengatakan la yastami' fi Jaziratul Arab dinan. La yastami' fi Jaziratul Arab dinan. Jangan sampai berkumpul di tanah Arab itu dua agama. Maksudnya agama ya Islam saja gitu loh. Selain agama Islam bagaimana dikeluarkan? Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai mengatakan,
wallahi la ukhrijanna al-yahud wan nasara min jaziratul Arab. Demi Allah, sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahud dan Nasara di tanah Arab. Nah, barakallahu fikum, dikeluarkan. Karena apa? Karena tidak diperbolehkan apa? Berkumpul di jaziratul Arab itu dua agama. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nah, jadi harus berhati-hati, jangan sampai kita membangun bangunan di atas kuburan ya sebagai apa? Untuk diibadahi atau misalnya apalagi masjid, tempat ibadah. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Kemudian kita lihat lagi wasawwaru fihi tilkas suwar. Kemudian setelah membangun masjid di atas kuburan, mereka menggambar dengan gambar-gambar tersebut. Gambar-gambar apa? Orang-orang saleh tadi. Digambar, dilukis. Paham ya? Gambar makhluk bernyawa haram hukumnya, barakallahu fikum. Naam. Kita tanamkan di benak-benak kita, anak-anak kita. Sejak kecil dilatih, diajarkan haram gambar makhluk bernyawa, hapus kepalanya, cara gitu. Jangan nunggu besar. Kalau nunggu besar sudah ngeyel biasanya. Wah, ini bagus, ini B. Ini bagus, ini Mi, misalkan. Sulit diajarin, tapi sejak kecil ditanamkan ini haram, hapus kepalanya. Nanti dia terbiasa melihat gambar ada kepalanya, dihapus sama dia. Paham ya? Karena apa? Karena kita hanya barakallahu fikum bisa untuk berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perkara yang haram. Rumah itu upayakan bersih dari gambar makhluk bernyawa. Paham ya? Kecuali apa tadi? Kecuali uang, KTP, paspor itu pun kita simpan gitu loh, enggak dipamerkan di meja misalkan. Paham ya? Adapun selain itu, boneka-boneka, cari boneka yang tanpa kepala kalau ada. Kalau enggak ada ya bikin sendiri. Paham ya? Kain diuntel-untel gitu selesai. Paham ya? Boneka-bonekaan. Paham ya? Tanpa kepala selesai kan? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau beli, nyari sama, bilang sama penjualnya, ada enggak kira-kira boneka tanpa kepala gitu. Kalau ada tafadhol beli. Kalau nggak ada ya nggak usah beli. Atau antum beli potong kepalanya. Paham ya? Itu masih bisa ditoleran karena apa? Tidak ada kepalanya. Innamas surah ya ras. Ingat-ingat ya. Gambar makhluk bernyawa itu diharamkan karena kepalanya itu. Fa idza quti'a ar-ras fala surah. Kalau kepalanya sudah dihancurkan, dihilangkan, maka tidak ada gambar makhluk bernyawa yang diharamkan. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan ya. Kita punya anak, kita didik baik-baik. Belikan kaos, belikan pakaian, jangan ada gambarnya. Paham ya? Gambar Hello Kitty, Winnie the Pooh, paham ya? Allah musta'an, yang semisalnya hindari. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya antum punya alat-alat menghapus, hapus kepalanya. Yang berlalu yang terlanjur dihapus. Jangan bermudah-mudahan, ini kan anak kecil ini. Nanti kalau besar tahu sendiri, tahu dari mana? Kalau enggak dilatih sejak kecil. Sejak kecil dilatih, barakallahu fikum, jangan ngikutin apa? Alur anak kecil tadi kemudian akhirnya apa? Ngeyel kalau besar, jangan. Dihapus, barakallahu fikum. Naam. Amankan rumah kita dari apa? Gambar makhluk bernyawa. Kita pengen enggak malaikat masuk ke rumah? Sangat pengen sekali. Padahal Rasulullah mengancam kalau seandainya ada gambar makhluk bernyawa dalam rumahnya, malaikat enggak masuk. Namanya apalagi udah dipajang di tembok-tembok itu ya. Allah musta'an. Rasulullah mengatakan, "La tadkhulu al-malaikatu baitan fihi surah wala kalb." Malaikat dia akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya dan yang ada anjingnya. Allah musta'an. Jangan bermudah-mudahan, barakallahu fikum. Kita ahlus sunnati wal jamaah harus pertama kali yang bisa menerapkan. Kita sebagai kepala rumah tangga yang sudah berkeluarga ya. Walaupun belum berkeluarga pun, pulang misalkan keluarga bisa dinasihati, nasihati semampunya. Seperti itu. Jangan sampai ada apa? Ada berhala yang bisa menyala. Televisi maksudnya. Paham ya? Itu dihindari. Bila perlu dipadamkan, padamkan. Paham ya? Kalau memungkinkan. Paham ya? Kalau memungkinkan. Tapi kalau milik orang tua ya kita nasihati orang tua baik-baik. Kalau misalkan tetap masih ngeyel, masih menolak, kita doakan semoga dapat hidayah. Paham ya? Kita yang menghindar. Selesai. Jangan sampai antum menimbulkan apa? Keresahan dalam rumah tangga, kelahi, ribut, jangan. Cuman antum menasihati saja. Nah, intinya gambar makhluk bernyawa adalah haram. Termasuk salah satu sarana yang bisa menghantarkan kepada apa? Kesyirikan wal iyad billah. Kita lihat ini. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Akhirnya mereka menggambar di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan tadi apa? Gambar-gambar orang soleh tadi itu. Allah musta'an. Faulaika syirrul khalqi 'indallahi yaumil qiyamah. Maka mereka ini adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala hari kiamat kelak. Jelek. Kenapa? Karena mereka barakallahu fikum membuat tandingan. Allah musta'an, menyembah selain apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dengan pengagungan gambar-gambar tadi itu. Allah musta'an. Hadisnya muttafaqun alaih. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Rawal Bukhari Muslim. Wal kanisah, kita lihat apa itu kanisah?
Wal kanisatu muta'abbadul yahud awin nasara awil kuffar. Kanisah itu tempat ibadahnya orang-orang Yahud atau orang Nasara atau orang kufar. Terjemahan bebasnya gereja. Paham ya? Terjemahan bebasnya gereja. Naam. Qala al-'allamah Ibnu Baz rahimahullah, berkata Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah, wa qad ajma'a al-'ulama'u rahimahumullah 'ala tahrimi bina'il kanais fil biladil islamiyah. Masyaallah. Sungguh para ulama telah ijma' sepakat mengenai haramnya membangun gereja di negeri Islam, di negara Islam. Paham ya? Allah musta'an. Tapi sudah terlanjur ya. Banyak sekarang gereja dibangun di mana-mana ya. Allah musta'an. Wa 'ala wujubi hadmiha idza uhditsat. Dan juga wajibnya menghancurkan gereja tersebut apabila ada di situ. Nah, tentunya ini wewenang waliul amr, pemimpin pemerintah, bukan apa? Bukan rakyat sipil. Tapi kita barakallahu fikum bisa menasihatkan semampunya. Wa 'ala anna bina'aha fil jaziratil arabiyyah kan Najd wal Hijaz wal buldanil Khalij wal Yaman asyad isman wa a'zam jurma. Allahu musta'an. Dan bahwasanya membangun gereja di negeri-negeri Arab seperti Najd, Hijaz dan negeri-negeri Al-Khalij dan juga Yaman itu apa? Dosanya lebih besar dan termasuk kriminalitas kejahatan yang paling besar. Allahu musta'an. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajil yahud wan nasara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mengeluarkan orang-orang Yahud wan Nasara wal musyrikin min jaziratil Arab. Nah, Rasulullah merintahkan untuk mengeluarkan orang Yahud wan Nasara dan orang musyrikin dari tanah Arab, dari negara atau negeri Arab. Wa naha an yastami'a fiha dinan. Ya enggak? Nah, Rasulullah mengatakan la yastami' fi jaziratil Arab dinan. Dan juga Rasulullah melarang berkumpulnya di negara Arab tersebut dua agama. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, karena apa? Karena tujuan Rasulullah SAW menghindari atau sengaja tidak mengumpulkan dua agama tersebut agar apa? Murni peribadatan itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Wa na'am. Itu. Nah, kita lihat sini. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna bina'al masajid 'alal qubur laisa min dinil muslimin. Syekhul Islam berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya membangun masjid-masjid di atas kuburan laisa min dinil muslimin, bukan termasuk agama kaum muslimin. Bal huwa manhiyun anhu, bahkan perbuatan tersebut dilarang bin nususis sabitah 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ittifaqi a'immatid din. Perbuatan membangun masjid-masjid di atas kuburan tersebut bukan termasuk agama Islam dan itu dilarang dengan dalil-dalil yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kesepakatan para imam agama ini, itu imam agama Islam. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya ikhwan fillah azza wa jazakumullah, bab yang kita baca ini bab yang sangat mulia tentang haramnya membangun masjid-masjid di atas kuburan. Nah, karena ada unsur apa? Ada unsur penyerupaan dengan orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, ada unsur apa? Penyerupaan dengan orang Yahud dan Nasara. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik orang-orang awam yang jauh dari ilmu, nah mereka terkadang membangun bangunan di atas kuburan. Ada atapnya, ada kacanya, jendelanya juga ada. Terkadang lebih mewah dari itu. Di dalamnya dikasih, nah barakallahu fikum, mana pernah ditunjukkan itu yang pernah ana sebutkan dulu ya. Dalamnya itu ada kipas anginnya. Masya Allah, ada kipas anginnya, ada televisinya juga. Ya, di daerah Takalar itu, daerah Sulawesi sana ya. Nah barakallahu fikum, dekat Makassar sana. Itu ditunjukkan, masya Allah, kayak rumah persis, kayak kamar itu. Anak tanya itu apa dalamnya? Kuburan katanya. Nah ikhwah ini pernah lagi kerja bakti, nengok dari jendela itu ada kipas anginnya, ada apa? Televisinya. Allah musta'an. Katanya apa? Untuk menghibur mayit yang ada di dalamnya katanya. Allahul musta'an. Pemikiran yang sangat jauh dari syariat itu. Ada kipas anginnya, mereka itu mengira kipas angin itu berfungsi gitu loh ya. Berfungsi kemudian membuat dingin
mayit yang di dalamnya itu, padahal enggak bisa. Karena alamnya lain. Alamnya lain. Kalau kita alamnya dunia, kalau mereka sudah alam barzakh. Walaupun kuburannya di dunia itu. Nah, barakallahu fikum, tapi alam dah lain alamnya. Nah, jadi jangan sampai kita punya pikiran alamnya sama sehingga terkadang ke kuburan bawa apa? 5 kilo bunga. Taburkan. Kemudian bawa 1 tangki air, semprotkan biar dingin katanya. Allah musta'an, terlalu ghulu, berlebihan seperti itu. Nah, cukup kita mendoakan karena ziarah kubur itu enggak ada larangannya. Dulu sempat dilarang tapi sudah dihapus larangan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Menunjukkan bahwasanya ziarah kubur itu enggak ada larangannya. Paham ya? Tapi ingat jangan sampai antum ziarah cuma diam aja, doakan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'allaha lana wa lakumul afiyah. Itu termasuk doanya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Maksudnya penduduk negeri kuburan, karena mereka penduduknya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ketika berkunjung, jangan antum injak-injak kuburannya, karena sebagian orang terkadang kuburannya mbahnya itu sebelahnya kuburan orang lain. Dia injak-injak situ mendoakan mbahnya, keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Doa tadi jangan sampai terlupakan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Yang kena hanya orang mukmin, orang muslim. Orang kafir itu enggak kena. Paham ya? Oleh karena itu ketika Rasulullah minta izin untuk ziarah kubur, mengziarah kuburan ibunya, diizinkan enggak? Diizinkan. Karena bukan tujuannya mendoakan, mengingat kematian. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adina li. Aku minta izin Rabbku untuk mengunjungi kuburan ibuku, aku diizinkan. Karena ziarah kubur itu kan bukan semata-mata mendoakan saja. Paham ya? Nah, barakallahu fi, mengingat kematian. Mengingat apa? Kematian. Rasulullah mengunjungi kuburan ibunya, ibunya kafirah. Ibunya musyrikah, kafirah. Kan itu. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kesimpulannya barakallahu fikum, ziarah kubur diperbolehkan lelaki dan wanita. Adapun wanita disyaratkan oleh para ulama kalau aman dari fitnah. Jadi mencari tempat yang atau keadaan waktu-waktu yang sepi, yang kira-kira enggak banyak orang, diajak enggak masalah ziarah kubur. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya, masjid di sini adalah jamak daripada masjid. Nah, barakallahu fikum, yang mana masjid memiliki 2 makna. Masjid maknanya pertama adalah anggota sujud. Masjid makna kedua adalah tempat untuk sujud. Paham ya? Yang sekarang kita berada di dalamnya ini masjid, tempat untuk sujud. Dan masjid itu juga terkadang maknanya apa? Anggota, nah barakallahu fikum, yang digunakan untuk sujud. Apa anggota yang digunakan untuk sujud? Apa saja anggota badan yang digunakan untuk sujud? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Nah, 7 itu apa? Alal jabhah, kening atau dahi, wa asyara bi yadihi ila anfih, hidungnya nempel juga, bukan ini, hidungnya nempel juga. Paham ya? Nah, kemudian apa? Wal yadain, 2 telapak tangan, wa rukbatain, 2 lutut, wa atraful qadamain, 2 ujung kaki. Paham ya? Adapun ini tandih, ingat baik-baik, jangan antum tempelkan di lantai gini. Ini seperti kalb, seperti anjing. Paham ya? Ini sahih, ini enggak bohong ini ya. Hadisnya ada, Rasulullah melarang. Ya, naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yabsuta ahadukum dira'ihkan bisadil kalb. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salah seorang di antara kalian membentangkan kedua dira'ih, 2 lengannya ini seperti apa? Seperti dibentangkannya atau seperti membentangkannya anjing. Anjing kalau duduk seperti itu modelnya. Paham ya? Nah, upayakan kalau antum sujud ininya jangan nempel gini. Ngantuk-ngantuk nempel, jangan seperti anjing. Rasulullah langsung yang menyerupakan tadi itu ya. Jangan sampai seperti sujudnya apa? Seperti duduknya apa? Anjing tadi itu. Barakallahu fikum. Upayakan tangan terangkat. Semalas apapun angkat tangannya ini. Kalau seandainya terpaksa antum benar-benar capek, ini sandarkan ke paha ini masih mending. Tapi ini jangan nempel sini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak mau diserupakan seperti anjing, tapi kalau antum atau kita semuanya bermudah-mudahan khawatir terkena apa ancaman tersebut. Paham ya? Semangat dalam salat, barakallahu fikum. Malas-malasan tempelkan ini.
Paham ya? Itu pun masih apa? Mengeluarkan suara lagi. Tidur maksudnya. Allah musta'an. Hindari yang seperti itu ya, hindari. Hindari. Ini sekedar apa? Selingan bahwasanya masjid memiliki dua makna. Masjid makna pertama adalah tempat sujud. Masjid makna yang kedua adalah anggota sujud, yaitu anggota badan yang barakallahu fikum digunakan untuk sujud. Barakallahu fikum. Antum saksikan, mungkin masih banyak yang kadang bermudah-mudahan nempel gini. Ngapain sholat kok santai sekali? Semangat. Barakallahu fikum. Kalau ngantuk ya lain lagi urusannya. Yang penting ketika sholat upayakan menghadap Allah Subhanahu wa taala, posisinya semangat. Barakallahu fikum. Jangan sholat sambil tidur. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Faedah yang berikutnya sudah kami sebutkan bahwasannya kanisah itu adalah gereja. Tempat ibadahnya orang kufar, baik orang Nasara, orang Yahud atau yang semisalnya itu digelari dengan al-kanisah, dinamakan dengan kanisah. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya lagi bahwasannya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang menempelkan gambar-gambar atau menggambar makhluk bernyawa, di antaranya saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu, sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada apa? Kesyirikan. Karena kalau gambar makhluk bernyawa, biasanya orang kalau memilikinya itu mengagungkannya. Barakallahu fikum, jangan bermudah-mudahan selfie. Ngaku ahlus sunnah kok selfie terus tiap hari. Paham ya? Ustadznya mau ngajar selfie dulu dengan muridnya. Jangan. Haram, barakallahu fikum. Itu namanya manhaj apa kemarin? Manhaj selfie. Paham ya? Akidahnya selfiyah bukan salafiyah. Hindari, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.